Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat belajar dalam situasi sekarang yang sampai saat ini kita masih belum bisa belajar tatap muka. Baik, pada kesempatan ini di pertemuan ke-10 ini kalau nggak salah ya, kita akan belajar tentang medan listrik. Anak-anak Bapak kelas fisika 12 MIPA, di Jumat 24 September 2021 ini kita akan belajar tentang medan listrik. Medan listrik bagian dari materi listrik statis yang di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang gaya Coulomb ya, atau hukum Coulomb. Nah, di sini nanti sedikit banyak masih ada keterkaitannya dengan hukum Coulomb. Interaksi antara dua atau lebih muatan. Nah, itu di situ kita pelajari. Baik, anak-anak Bapak, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pengertian medan listrik. Medan listrik bisa kita pahami bahwa medan listrik adalah suatu daerah atau area atau ruang di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif, proton, maupun muatan negatif, elektron, yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, gaya listrik yang dimaksud di sini ini apa? Gaya listrik ini tidak lain adalah gaya Coulomb kemarin, F, K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, ini gaya listriknya. Jadi, seandainya ya, di suatu tempat itu di titik A gitu, di sini ada sebuah muatan Q. Nah, untuk mengetahui apakah di titik B ya, di titik B ini merupakan area atau medan listrik gitu, maka di titik B ini kita letakkan sebuah muatan uji ya. A dan B yang berjarak R ini kita letakkan sebuah muatan uji Q kecil. Nah, ketika keduanya ini pada posisi berdekatan seperti ini, maka interaksi kedua muatan ini akan bisa kita rasakan. Kalau dia positif dengan positif, akan terjadi tolak menolak gitu ya, akan terjadi tolak menolak. Kalau dia positif negatif, akan terjadi tarik menarik. Nah, di titik B ini masih dirasakan apa enggak gejala itu, gejala tarik menarik atau tolak menolak. Jika masih dirasakan ya, masih dirasakan gejala tarik menarik atau tolak menolak di titik apa itu, titik B gitu ya, maka bisa disimpulkan bahwa di B ini merupakan daerah medan listrik. Kenapa? Karena di titik B ini ya masih dirasakan gejala kelistrikannya yang berupa gaya tolak atau gaya tarik. Baik, begitu anak-anak. Itu pengertian medan listrik. Kemudian sifat-sifat garis medan listrik atau garis gaya listrik. Medan listrik itu memiliki sifat-sifat, diantaranya yang pertama, arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Jadi bisa Bapak gambarkan ya, kalau suatu benda itu bermuatan positif gitu ya, maka arah garis gaya listriknya atau arah medan listrik dari muatan ini adalah keluar. Nah, jadi begini, panahnya keluar, panahnya keluar, panahnya keluar.
Nah, sebaliknya kalau dia bermuatan negatif, maka arah medan listriknya atau garis-garis gaya listriknya akan masuk ke dalam muatan. Nah, jadi begini, masuk dia. Arahnya masuk. Begitu. Nah, kemudian kalau dua muatan gitu ya, dua muatan seperti ini positif dengan negatif berdekatan gitu. Apakah ada juga garis medannya? Ya ada gitu ya, dari positif keluar masuk ke negatif, positif keluar masuk ke negatif, keluar dari positif masuk ke negatif dan akan begini terus. Kemudian terkait dengan gambar ini berkaitan dengan sifat yang kedua, anak-anak ya, berkaitan dengan sifat yang kedua. Apa sifat yang kedua? Garis gaya, garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Nah ini antara satu dengan yang lainnya tidak boleh saling berpotongan. Terus berkaitan juga dengan yang ketiga, semakin rapat garisnya maka menunjukkan medan listriknya semakin kuat. Nah ini, semakin rapat garis gaya listriknya ini maka medan listriknya semakin kuat. Semakin renggang itu menunjukkan bahwa medan listriknya semakin lemah gitu. Baik, jadi ini yang perlu diperhatikan adalah kalau dia dari muatan positif maka arahnya akan keluar seperti ini, arah medannya ya akan keluar. Kemudian kalau muatannya itu negatif maka arahnya akan masuk, arah medannya akan masuk, digambarkan dengan panah yang arahnya masuk. Dari keduanya akan seperti ini kalau positif negatif. Kalau muatan sejenis gitu ya, kalau muatannya sejenis maka ini akan keluar ini akan begini, dia tidak akan saling bertemu. Nah ini akan begini, tidak akan saling bertemu ya, dia keluar tapi tidak akan bertemu antara Q1 dengan Q2 ini, garis gayanya tidak akan ketemu ya antara muatan 1 dengan muatan 2. Kalau dia bermuatan negatif bagaimana tadi ya, kalau muatan negatif itu dia akan masuk. Nah itu juga demikian. Nah mereka tidak pernah saling berpotongan, maka digambarkannya begini. Nah ini masuk seperti ini. Jadi semacam apa ya, berbelok gitu. Nah, jadi seperti ini. Baik anak-anak, mudah-mudahan tidak begitu sulit untuk memahami. Kita lanjutkan. Nah, sekarang persamaan medan listrik. Jika diketahui rumus gaya Coulomb antara muatan sumber Q dengan muatan uji Q itu adalah gaya Coulombnya ya, itu sama dengan K, Q ini muatan sumber, Q kecil muatan uji dibagi dengan jarak. Nah ini R kuadrat, ini jika diketahui rumus gaya Coulomb antara muatan sumber Q besar dengan muatan uji Q kecil adalah ini gitu, maka kuat medan listrik yang dilambangkan dengan huruf E gitu ya, dilambangkan dengan huruf E itu dirumuskan dengan F per Q ya. Jadi E itu menyatakan atau bisa dinyatakan dengan besar gaya yang dialami oleh muatan. Gaya apa? Gaya elektrostatis ya. Gaya elektrostatis yang dialami oleh muatan per muatan ujinya ya, per muatan ujinya gitu. Nah, ketika gaya elektrostatis itu tidak lain adalah K Q besar Q per R kuadrat dibagi dengan muatan ujinya, maka ketika ini Q muatan uji atas dengan muatan uji bawah kita sama-sama bagi, maka tersisalah K Q besar per R kuadrat. Nah inilah persamaan untuk kuat medan listrik. Nah ini ya, nah ini jadi ini persamaan kuat medan listrik yang kita turunkan bersama seperti ini dengan
E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. Q muatan sumber, satuannya Coulomb. Q kecil muatan uji, satuannya Coulomb. R jarak antara dua muatan sumber dengan muatan uji. Yang K konstanta kesetaraan gaya listrik 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat Coulomb kuadrat. Nah ini tadi lebih realnya akan bisa kita pahami dengan begini nak ya. Nah, di sini seperti tadi ada muatan sumber pada sebuah titik berjarak R, ini diletakkan sebuah muatan uji. Maka E yang dialami oleh Q itu sama dengan K Q besar per R kuadrat. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Arah gaya dan arah medan listrik. Gaya apa ini maksudnya? Gaya elektrostatis ya, arah medan listrik. Nah, untuk sambil mengingatkan kembali yang ini kaki R kuadrat, yang ini kaki R kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, jika muatannya positif, maka arah medannya keluar. Ya, arah medannya keluar. Terhadap sebuah muatan uji yang di sini dinyatakan dengan muatan negatif gitu, maka ya di sini ada muatan negatif, maka arah gayanya ke sebelah kiri, sementara arah kuat medannya ke kanan. Mengapa ini ke kiri? Ini terkait dengan kemarin positif, negatif. Nah ini kalau gayanya akan tarik menarik kan begitu, ini A, yang ini QB gitu, akan terjadi gaya tarik menarik, maka di titik B itu akan sama dengan F K Q A Q B R A B kuadrat atau RBA kuadrat gitu ya, RBA kuadrat. Nah ini maka dia arahnya ke kiri sebagaimana ini. Nah ini positif, yang ini positif, dia akan tolak menolak, yang ini arahnya ke kanan, yang ini negatif, kemudian yang ini positif, ya, yang ini positif, maka arah medannya akan masuk ke muatan negatif. Gaya Coulombnya juga berarah ke kiri. Kenapa berarah ke kiri? Karena dia bermuatan positif, sementara ini bermuatan negatif, maka ini akan terjadi tarik menarik. Nah, ya, akan terjadi tarik menarik. Maka F-nya ke kiri. Sementara yang paling bawah ini muatannya negatif, yang muatan ujinya ini juga bermuatan negatif. Yang di sini muatan negatif. Maka akan terjadi tolak menolak. Nah, ini F ya, ini F akan terjadi tolak menolak. Sementara medannya arahnya masuk, menuju ke muatan negatif, ini E. Kemudian kebetulan diambil yang sejajar dengan ini. Nah, seperti itu anak-anak semua. Baik, kita cari contoh. Nah, contoh 1. Titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan 10 mikrocoulomb. Besar dan arah medan listrik pada titik A adalah titik-titik. Jika K 9 kali 10 pangkat 9, 1 mikro sama dengan 10 pangkat min 6. Baik, kita jawab langsung ya. Kita jawab. Jarak ini adalah R ya. R-nya sama dengan 5 cm, itu 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian Q-nya 10 mikrocoulomb, itu sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah begini, yang ditanya besar dan arah medan E-nya berapa. Nah gitu, E-nya berapa. Ini bisa kita gambarkan ya. Titik A berada 5 dari sebuah muatan. Titik A, nah ini seandainya ada muatan Q, terus sebuah titik A di sini, nah ini berjarak R 5 cm. Nah di A ini berapa besar E-nya?
Nah, begitu. Gitu. Baik, kita hitung ya. Kita hitung. E sama dengan K Q R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 10 kali 10 pangkat min 6. R-nya 5 ya. 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Baik. Ini nanti 25. Oke lah, 90 aja langsung ya. 90 atas kita kalikan 10 pangkat 3, 9 dikurang 6 dibagi 25 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 90 dibagi 25 kali 10 pangkat ini naik jadi positif 7 ya. 90 per 25 kali 10 pangkat 7 sama dengan kita hitung 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, ini E ya. Jadi jawabannya 3,6 kali 10 pangkat kali 10 pangkat 7 maksud Bapak. Nah, seperti itu. Ini soal pertama. Terus soal yang kedua, nah seperti ini ya. Dua buah muatan listrik terpisah sejauh 40. Nah, ini 40 cm. Ini R-nya ya. Kemudian kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan. Nah, jadi di tengah-tengah kedua muatan ini kuat dan arah. Mungkin ada yang lain ini. Oh, enggak ada. Oke. Kita umpamakan di tengah ya, terletak di tengah-tengah persis itu berarti ya di tengah-tengah membagi dua gitu. Kalau di tengah-tengah berarti di sini 20, yang di sini juga 20. Gitu karena 40 gitu ya. Jadi yang di sini akan berapa? Nah, ini bisa kita gambarkan menggunakan arah medan ya terhadap A ini muatannya negatif berarti dari arah segala arah itu kan dia akan menuju ya masuk gitu. Ini akan masuk menuju muatan A gitu. Nah, yang segaris dengan titik ini arahnya dia ke sini E-nya menuju masuk ke sini. Kebetulan ini kita gambarkan yang searah ini. Ini adalah EA gitu ya. Kemudian ini muatannya positif. Kalau muatan positif itu kan keluar ya. Ini muatan positif keluar. Nah, maka ini yang di sini ini juga arahnya keluar di sini. Nah, dari pangkal vektor ini kita gambarkan yang ini adalah EB yang dari sini. Yang ini keluar, yang ini tadi masuk gitu ya. Yang ini masuk. Jadi Bapak ulangi dari titik tengah ini kita ambil yang di tengah ke kiri ini EA, yang ini juga ke kiri ini EB. Kenapa yang B ke kiri? Karena dia bermuatan positif ini maka dia masuk arahnya. Arahnya dia keluar, maaf, arahnya dia keluar. Maka di titik apa ya seandainya C ini, maka E di titik C itu tidak lain adalah sebenarnya resultan EA ditambah dengan EB. EA ditambah dengan EB vektor gitu ya. Ini. Nah,
ketika arahnya ini kita perhitungkan, ya, arahnya kita perhitungkan, maka yang EA itu ke kiri, ya, EA ke kiri, yang EB juga ke kiri, gitu ya. Min EA ini min EB. Nah gitu. Jadi tanda min ini nanti akan menunjukkan ya resultan dari kedua vektor ya yang arahnya ke kiri. Jadi nanti akan seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini pertama kita hitung EA. EA itu sama dengan K QA per RA kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QA 2 mikro. Nah, ini besarnya ya atau nilai minnya tidak disertakan ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 per RA 20 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka kita dapat 9 kali 10 pangkat 9 2 kali 10 pangkat min 6 per 400 kali 10 pangkat min 4. Nah ini kita coret 2, ini tinggal 2. Ini kita bagi ya, sama-sama bagi 21, ini 2, maka 9 kali 10 pangkat 9, 1 kali 10 min 6 per 2 kali 10 pangkat min 2. Sehingga ini 9 kita bagi dengan 2, ini ya, 9 kita bagi dengan 2, 4,5 kali 10 pangkat min 2 naik min 4, min 4 ditambah 9, 5 ya. Nah, itu Newton per Coulomb. Ini EA. Nah, gitu. Jadi 4,5. Nah, sekarang EB-nya berapa? EB itu sama dengan K QB RB kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 kali harga mutlak 4 ya. 4 mikro min 6 dibagi 20 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Dikuadratkan 9 kali 10 pangkat 9, 4 kali 4, 10 pangkat min 6 dibagi 400, 10 min 4. Nah ini tinggal 2, maka ini kita bagi ya, 4-nya kita bagi 9 kali 10 pangkat 9, 4 bagi 4, 1 kali 10 pangkat min 2 naik jadi min 4. Maka diperoleh 9 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Ini EB. Nah gitu. Ini Bapak garis ya. Bapak garis. Oke. Nah, akhirnya E di titik C di sini ya. EC itu akan sama dengan boleh pakai yang ini ya. Min EA 4,5 kali 10 pangkat 5 dikurang EB. Ini 9 kali 10 pangkat 5. 4,5 min 9 ya, min 4,5 min 9 bertambah tapi nilainya min 9 ditambah 4 itu 13 ya, 13,5 min kali 10 pangkat 5 Newton per
Coulomb. Nah, ini jadi E di titik C nilainya 13,5. Nah, tanda negatif ini menyatakan arah ke kiri dengan nilai sebesar 13,5 gitu. Jadi arah medannya 13,5 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom, arahnya ke kiri. Nah, ini ya EC 13,5 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, ini untuk soal yang ini anak-anak ya. Jadi jawabannya itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang contoh soal yang seperti ini. Dua muatan listrik 0,2 mikro terletak di titik B. Ya, di titik B ini muatannya 2 mikrocoulomb. Terus dan C terletak di titik B dan C. Jadi sama, ini di titik C ini juga 2 mikrocoulomb. Dan C sebuah segitiga. Oh, ini juga ya, ini juga 2 mikro. Di sini di A ini juga 2 mikrocoulomb muatannya. Sebuah segitiga sama kali seperti gambar di bawah ini. Jika K 9 kali 10 pangkat 9, kuat medan di titik A adalah titik-titik. Nah, kuat medan di titik A. Di titik A ini ya, A. Nah, ini sama dengan titik-titik. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, cara menyelesaikannya begini. Ya, Bapak gambar ulang ya. Sederhana seperti ini. Ini B, ini QB, ini QC, yang ini QA. Yang B muatannya positif, yang ini juga muatannya positif gitu ya. Nah, ini ada 45 masing-masing 45 derajat. Ini 45 derajat gitu. Ketika 45 total dari besar sudut di dalam segitiga itu 180, berarti yang di sini 90 derajat gitu. Baik, kita gambarkan vektornya ya. Di titik A akibat dari muatan B, nah ini ya, yang dialami E di titik A akibat muatan B. Q di titik B bermuatan positif, berarti arah medannya dia keluar. Ya, dia keluar. Set begitu. Nah, ketika sampai di titik B ini, di titik A maksud Bapak, nah ini dia keluar terus. Nah, ini E akibat muatan B. Gitu, arahnya ke sana. Ya, ini lurus lah ya. Anggap saja lurus. Kemudian yang titik C, QC ini juga positif, maka dia juga keluar. Arahnya keluar. Nah, naik ke atas ini. Nah, ini ketika sampai sini juga keluar dia. Nah, ini E di titik A akibat muatan C. Gitu. Nah, ini kalau kita resultankan ya, maka resultannya akan ini didapatkannya. Nah, inilah E di titik C yang ternyata mengapit dua vektor EC dan EB mengapit sudut. Kebetulan ini satu ini ya. Ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini, maka besar sudut yang ini akan 90 derajat juga. Atau bisa dengan ketika ini 90, maka ini kalau kita tarik begini ya, ini akan 45, ini akan 45. Kemudian ketika ini 45, yang di sini ini 45, yang ini pasti 90 gitu. Maka tetanya ini akan dia boleh 90 derajat. Baik. Nah, E di titik C ini kita selesaikan dengan aturan sinus seperti di gaya Coulomb kemarin. E di titik A kuadrat ditambah E di titik salah ya, maksud Bapak ini bukan A, ini E di titik A. Ini A-nya kan di sini. E di titik C kuadrat, E di titik B kuadrat ditambah
2 kali EC EB kali cos theta. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita dicari masing-masing EC-nya dulu ya. E di titik C. K QC R kuadrat. QC-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q di titik C sama dengan berapa tadi? 0,2 ya. 0,2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 30 cm. 30 10 min 2 kuadrat. Nah, ini akan dapat 9 kali 10 pangkat 9, 0,2 kali 10 min 6 dibagi 300 kali 10 pangkat min 4. Tek. Tinggal 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3 kali 10 pangkat 9 ditambah min 2 itu 3. Yang ini naik jadi plus, jadi pangkat 5 Newton per Coulomb. Ini E di titik C. Nah, seperti itu. Kemudian yang E akibat muatan B ya, akibat muatan B. Ini kayaknya sama ya, karena nilai-nilainya sama gitu, maka EC ini kayaknya sama dengan EB. Berapa? Ya 3 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Kayaknya tidak perlu kita cari. Kita pakai itu aja, pinjem hitungan yang pertama, karena besar nilainya sama ya, besar nilainya sama, jaraknya sama 30, muatannya sama 2 mikro gitu, maka akan kita peroleh nilai yang sama dengan yang EC tadi. Oh, bentar nak ya. Ini kok salah kayaknya. Ini 3, ini belum dikali dengan 0,2 ya, belum dikali dengan 0,2. Kita kali dengan 0,2 dulu, ini kali dengan 0,2 ya, lupa. Ecer 0,2 nya ini 0,2 kali 3 0,6 kali 10 pangkat 4. Ini akan sama dengan ECA, ini sama dengan 6 kali 10 pangkat 3 atau 60 ya, 60 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 Newton per Coulomb. Jadi ini bukan 3 tapi 60 kali 10 pangkat 2 Newton per Coulomb. Itu. Lalu kita hitung ya, E di titik C sama dengan akar EAC ya, ditambah EAB terhadap B kuadrat 2 EAC kali EAB kali cos theta
sama dengan ini tadi 60 ya, 60 10 pangkat 2 kuadrat tambah 60 10 pangkat 2 kuadrat 2 kali 60 kali 10 pangkat 2 kali 60 kali 10 pangkat 2 kali cos 90 derajat. Ketika nilai cos 90 sama dengan 0, maka satu ruas ini akan nilainya sama dengan 0. Sehingga tinggal akar 360 ratus ya. 3600 kali 10 pangkat 4 ditambah 3600 kali 10 pangkat 4. Seperti itu. Dapatlah 72 ratus 10 pangkat 4 gitu, sama dengan bisa juga dengan akar 72 kali 10 pangkat 6. Nah, ini akan sama dengan berapa ya? 4. Ya, berapa ini? Akar 72 kali 10 pangkat 3. Berapa nak akar 72? Delapan koma 48 kali 10 pangkat 3, atau bisa kita bulatkan 8,5 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Nah, ini E di titik A. Nah, ini jadi besar resultan medan listrik di titik A itu besarnya 8,5 gitu ya. Jadi akibat dari muatan B dan muatan C terhadap titik A ini ya, yang di sini positif, yang di sini juga positif, maka arahnya ini E ya, E di titik A, EAB, yang ini EAC gitu. Kalau diresultankan akan seperti ini adalah EA. Nah, ini besarnya 8,5 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Baik, kurang lebihnya caranya seperti itu ya. Jadi anak-anak bisa koreksi jawaban Bapak ini kalau nanti ada kekeliruan ya, kekeliruan bisa disampaikan. Baik, contoh yang keempat. Contoh yang keempat, dua buah muatan masing-masing besarnya adalah 16 mikrocoulomb dan 9 mikrocoulomb diletakkan pada koordinat X dengan jarak antara kedua muatan adalah 60 cm. Lihat gambar. Aduh, gambarnya tidak ini ya, tidak muncul. Muatan pertama diletakkan pada pusat koordinat. Di manakah letak titik A agar kuat medan listriknya sama dengan 0? Oh, oke, Bapak gambarkan saja ya. Baik, pusat koordinat taruhlah gini ya, 0,0. Nah, ini ada di sini. Ini adalah satu muatan pertama lah ya, kita sebut muatan B seandainya. Nah, gitu. Terus muatan yang lain itu seandainya di sini ini muatan C.
masing-masing ini 16, Q-nya 16 mikrokulom, yang ini Q-nya sama dengan 9 mikrokulom. Ini terpisah jarak 60 cm, di mana letak titik A agar muatan medan listriknya sama dengan 0. Nah, jika ada soal seperti ini, karena ini sama-sama bermuatan positif ya, bermuatan positif karena tidak ada cerita yang lain, berarti kemungkinan positif. Ini akan keluar, sama-sama keluar, maka kita umpamakan ya, kita prediksi ya, kita perkirakan di titik A itu akan di sini yang bernilai 0. Kenapa? Karena akibat dari EB terus dan EC gitu, arahnya berlawanan gitu, arahnya berlawanan. Maka dimungkinkan di titik A ini nanti akan bernilai 0 ya pada jarak berapa dari muatan pertama. Kita hitung ya, seandainya ini pada jarak X gitu. Berarti kalau ini X, berarti yang ini adalah 60 dikurang X ya, 60 cm dikurang X. Nah, seperti itu. Maka supaya atau agar di A itu A-nya itu sama dengan 0, ini ada syarat ya. Syaratnya apa? E akibat muatan B dan E akibat muatan C ini besarnya harus sama gitu. Nah, samanya dari mana? Sebenarnya dari E di titik A itu sebenarnya EB dikurang dengan EC. C-nya kan ke kiri ya. Nah, di sini ini diminta 0 besarnya, maka akan EB sama dengan EC. Sehingga ini kalau dikurang ya, maksud Bapak bukan sama dengan, ini EC-nya kita pindah, maka EC akan sama dengan EB. Begitu juga kalau EB kita letakkan begini juga boleh. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu EB apa? K QB per RB kuadrat. QBA RBA kuadrat gitu ya, maksudnya sama dengan K Q di titik C per R di titik C terhadap A lah gitu ya, kuadrat. Ini kasih juga A. Nah, K-nya sama gitu, maka tinggallah QB per RBA kuadrat sama dengan QC per RCA kuadrat. Coba kita lanjutkan di sini. QB per RBA kuadrat sama dengan QC per RBC kuadrat. Nah, QB besarnya di titik B tadi berapa ya? 9 ya. Ini 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 60 cm itu sama dengan 0,6 ya. 0,6 tadi gambarnya gimana tuh? Per X, yang ini per X. B RBA, RBA ini X ya. Yang ini X. Kuadrat sama dengan yang QC 16 dan 9 salah. Ini 16. Ini 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 60 min X kuadrat. 0,6 ya. 0,6 min X kuadrat. Bapak tulis ulang. 16 kali 10 pangkat min 6 dibagi X kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,6 min X
kuadrat. Oke, ini kayaknya bisa hilang. Itu, maka tinggallah bisa ini yang ke sini ya, bisa juga ini yang ke bawah. 16 per 9 sama dengan X kuadrat per 0,6 min X dikuadratkan. Nah, maaf ini keluar. Nah, akar kuadratnya hilang, maka ruas kiri kita akar. 16 per 9 sama dengan X per 0,6 min X. Akar 16 4, akar 9 3, X per 0,6 min X. Jadi kita kalikan, ya kita kalikan 0,4 kali 0,6 kali 4 2,4 dikurang 4 X sama dengan 3X. X-nya kita kelompokkan, 2,4 sama dengan 3X ditambah 4X. 2,4 sama dengan 7X. Jadi X-nya sama dengan 2,4 per 7. X sama dengan X sama dengan 0,34 meter. Meter. Jadi dari Q A itu E-nya sama dengan apa Q A ya tadi ya? Q B ya. Q B E di titik A ini akan sama dengan 0 pada X sama dengan 0,34 meter. Dan berada dari Q apa satunya? Q C sejauh ya 0,6 dikurang X ya. Berarti 0,6 dikurang 0,34 6 0,26 ya, 0,26 meter ini dari Q C. Nah itu. Jadi jawabannya apa? Yang ini sebenarnya. Ya. Dari muatan pertama sejauh 0,3. Itu X B XBA 0,34 meter, XB XC CA 0,26 meter. Baik, demikian anak-anak ya. Pertemuan kita tentang medan listrik cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.